Ya, halo sobat-sobat Wisped yang Tuhan kasihi. Pagi ini kita jumpa kembali ya. Saya dalam posisi sedang mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan buat pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang usia pelayanannya sekitar 4 sampai dengan 10 tahun. Ya. Nah, hari ini apa yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman sekalian terkait dengan satu tema yang paling penting yang perlu diperhatikan oleh gereja, oleh kita semua, yaitu berbicara tentang spiritualitas ya. Bicara tentang spiritualitas, sebenarnya kita sedang berbicara tentang apa yang disebut dengan power ya. Sesuatu yang akan memberikan daya hidup bagi bukan hanya buat manusia tetapi bagi makhluk hidup dimanapun kita berada. Dimanapun bumi ini ada dengan segala ciptaan yang Tuhan hadirkan. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan temuan-temuan yang terkait dengan pemodelan terkait dengan spiritualitas. Nah, kalau kita berbicara tentang spiritualitas, maka sebenarnya kita berbicara tentang daya hidup pemberi roh itu sendiri. Jadi, konteks roh itu tidak berbicara tentang hal yang perlu kita dikotomiskan atau hal yang kita perlu pertentangkan antara yang sifatnya profan atau yang sekuler, antara yang gerejawi dan duniawi. Karena bicara tentang roh, dia hadir memberikan daya hidup kepada hal apapun ya, siapapun ya, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup dan seterusnya. Dan kita percaya bahwa spirit atau roh itu adalah sesuatu yang inside di dalam diri kita. Ya, tanpa keberadaan roh itu maka tentu kita merupakan kumpulan daging yang tidak berguna. Nah, teman-teman, hari ini spiritualitas yang mau saya maksudkan adalah spiritualitas bintang. Nah, teman-teman tahu bahwa bintang itu memiliki 5 segi. Jadi ketika berbicara tentang pertumbuhan spiritualitas, maka teman-teman bisa memastikan apakah terjadi pertumbuhan pada aspek-aspek bintang, sudut-sudut atau segi-segi bintang tersebut. Bintang yang pertama atau segi yang pertama adalah berbicara tentang spiritualitas firman. Nah, spiritualitas firman ini menjadi sesuatu kompetensi inti yang perlu kita perhatikan bahwa kita dianugerahkan ya firman yang boleh kita baca hadir dalam perspektif Alkitab ya. Jadi ini penting bagaimana membudayakan, membangun keprigelan, habit membaca Alkitab ya dari hari ke hari, bukan dari minggu ke minggu atau dari bulan ke bulan atau dalam event-event gerejawi saja atau pada saat teman-teman lagi menghadiri sebuah kegiatan gerejawi ya. Jadi keberadaan firman itu sesuatu yang perlu diakrabi dari hari ke hari ya. Nah, karena sekali lagi seperti yang sering saya kutip, misalkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup ya. Jadi keberadaan firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu menjadi pemberi hidup atau daya bagi kita untuk powerful dalam menjalani kehidupan dan berhadapan dengan super kompleks masalah yang kita hadapi. Nah, teman-teman, jadi usahakan tiap hari Anda membaca satu pasal ya, ataupun merenungkan satu ayat dan seterusnya. Bahkan lebih baik ketika teman-teman juga menghafalkan firman itu. Nah, teman-teman, itu ya segi yang pertama. Segi yang kedua adalah bicara tentang spiritualitas doa. Nah, spiritualitas doa ini kan merupakan sebuah kemewahan sejak dari dulu ya. Kita tahu bukan hanya diri kita tetapi para nabi-nabi ya, bahkan Yesus sendiri ya melaksanakan rutinitas atau aktivitas doa itu sebagai sebuah bagian yang penting dalam perjalanan hidup, dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada yang menghadang di dalam perjalanan hidup kita. Bicara tentang spiritualitas doa, ya orang berkata bahwa doa adalah napas hidup orang beriman. Bisa bayangkan kalau kemudian orang tidak bernapas pada hitungan detik, pada hitungan menit. Nah, tentu dia akan kehilangan nyawanya, dia kehilangan kehidupannya. Berbicara tentang doa, tentu ini ada banyak sikap-sikap doa yang teman-teman bisa praktekkan, melipat tangan, kemudian sujud atau apapun. Tetapi yang paling penting, doa itu merupakan aktivitas mental, aktivitas batin yang terjadi di kedalaman diri kita. Oleh karena itu, ketika Anda berjalan, Anda bisa berdoa. Ketika Anda sedang berbicara, Anda juga bisa berdoa ya. Jadi doa tidak dibatasi, disekat oleh ruang dan waktu. Nah, itu segi yang kedua. Segi yang ketiga adalah spiritualitas pujian. Nah, kita tahu bahwa pujian ini memberikan peranan penting bagi keberadaan dalam kisah Saul dan Daud ya, ketika
Saul dihinggapi oleh roh jahat yang berasal daripada Allah, kemudian Daud hadir dengan kecapinya, dengan puji-pujiannya, sehingga Daud mendapatkan ketenangan. Jadi memang di balik misteri sebuah lagu itu ada hal, ya, ada spirit, ada roh yang dapat membebaskan kita dari ketegangan, dari stressing yang menekan kita, ya. Jadi ini penting. Anda bisa bayangkan ketika para artis, para penyanyi-penyanyi papan dunia hadir di atas panggung dan betapa histerisnya, ya. Betapa bisa menyedot perhatian, mengundang banyak orang untuk datang untuk mendengarkan bait-bait dinyanyikan, ya. Jadi itu bicara tentang spiritualitas pujian. Kemudian kita berbicara tentang spiritualitas, segi yang lain ada spiritualitas pengetahuan, knowledge spirituality, ya. Jadi spiritualitas pengetahuan ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman kita perlu memberdayakan, menggunakan, memaksimalkan talenta atau talent yang Tuhan karuniakan, yaitu keberadaan otak kita sebagai pengolah informasi yang ada. Nah, bayangkan kalau apa yang diolah oleh otak, kalau kemudian basis informasi atau datanya tidak ada. Sehingga ini menjadi penting bahwa setiap orang yang ingin bertumbuh secara spiritual harus juga bertumbuh secara pengetahuan. Daniel, Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan contoh terbaik yang bisa kita pelajari. Mereka adalah 4 sekawan yang kemudian sebenarnya menjadi seorang cerdik pandai di Israel. Tetapi ketika ia ditawan, ikut dalam penawanan di Babilonia, kita tahu bagaimana mereka terpilih menjadi orang-orang yang kemudian kembali diperlengkapi dengan seluruh pengetahuan, dengan seluruh filsafat dan teologi yang ada di Babilonia, ya, tentu dalam konteks teologinya mereka. Jadi sehingga mereka kecerdasannya terdapat berkali-kali lipat. Jadi long life education menjadi sebuah moto yang perlu kita perhatikan, bahwa selama hidup kita, selama kita bernapas di dunia ini, jangan pernah berhenti menginput informasi, data yang kemudian Anda coba lakukan. Nah, salah satu hal yang menarik yang perlu Anda perhatikan di situ adalah bagaimana menggunakan otak, ya, bukan hanya memiliki otak, tetapi bagaimana memanfaatkan otak secara smart dan secara cerdik. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita, teman-teman. Dan yang terakhir, kita bicara segi yang terakhir, yaitu spiritualitas action, ya, action spirituality. Bahwa segala semua yang teman-teman peroleh dari spiritualitas firman, spiritualitas doa, spiritualitas pujian, spiritualitas knowledge atau pengetahuan itu semuanya harus bermuara pada perwujudan pada sikap hidup, ya, tindakan hidup, karakter hidup, ya, attitude dari diri kita. Ada ungkapan mengatakan little attitude big make difference, ya. Sekecil-kecil apa sikap yang baik akan selalu membutuhkan sebuah perubahan yang besar. Bahkan sebuah sikap yang baik, bahkan dalam tutur kata kita, bisa menjadi alat penginjilan yang baik bagi kebaikan dunia ini. Oke, teman-teman, itu dia bahasan tentang spiritualitas bintang. Nanti kita akan melakukan sharing-sharing terkait dengan temuan-temuan dalam sebuah perjalanan, baik di semi lokal ataupun pertemuan-pertemuan diskusi-diskusi dengan teman-teman sesama kolega teolog. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye.